Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akna Putri Kuria dengan NIM 112110688. Di sini saya membuat video ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah berpikir kritis dengan dosen Bapak Halepi Hazizan. Di sini saya memberikan tanggapan dengan yang terkait dengan artikel berita dengan judul PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik sebesar 50% sampai membagikan beras sebesar 10 kg. Yang pertama, saya akan memberikan tanggapan terkait artikel pemerintah yang secara resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Sebagai mahasiswa yang cerdas dan berwawasan, kita perlu menyikapi kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kita harus memahami bahwa langkah ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung berbagai program pembangunan nasional yang bersifat strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, serta menyediakan program perlindungan sosial yang diharapkan dapat berdampak positif dan jangka panjang bagi masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan realitas bahwa kenaikan tarif PPN ini akan memiliki implikasi langsung terhadap harga barang atau jasa yang berpotensi memberikan tekanan ekonomi lebih besar kepada masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah yang daya belinya mungkin sudah rentan akibat berbagai pertentangan ekonomi seperti inflasi global, kenaikan bahan bakar, dan kondisi ekonomi pasca pandemi sebelumnya. Dalam konteks ini sangat penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan melalui kebijakan pajak, tetapi juga memastikan bahwa dampak negatif yang timbul dari kebijakan ini dapat diminimalkan melalui langkah-langkah mitigasi yang terencana dengan baik, seperti pemberian subsidi atau bangunan langsung uang tunai kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak, serta pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok seperti cabai, beras, lalu telur dan minyak, serta pemberian intensif atau keringanan pajak bagi pelaku usaha kecil atau menengah seperti UMKM yang merupakan salah satu pilar dalam perekonomian nasional. Selain itu, transportasi dan akuntabilitas dalam mengelola dana kenaikan tarif PPN juga harus menjadi prioritas utama, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa pertambahan pendapatan negara benar-benar digunakan untuk tujuan yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kita juga perlu memainkan peran aktif dalam mengawal kebijakan ini dengan seperti melakukan kajian akademis yang berbasis data untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah
lalu menyampaikan aspirasi masyarakat secara sistematis melalui jalur-jalur yang sesuai, serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar memahami tujuan dan implikasi dari kebijakan ini. Lebih dari itu, kita juga harus mendorong pemerintah untuk menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari langkah yang lebih besar dalam menciptakan sistem pajak yang adil, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi instrumen penggalangan dana, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Adapun teori mengenai PPN 12% dari Laffer Curves. Terdapat hubungan antara tingkat pajak dan pendapatan negara, di mana kenaikan tarif pajak akan meningkatkan permintaan hingga di titik tertentu. Tetapi jika tarif pajak terlalu tinggi, hal ini justru dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong penghindaran atau penggelapan pajak. Dengan demikian, kenaikan PPN menjadi 12% perlu disertai dengan kebijakan yang diperbaiki, yang memperbaiki sistem pajak. Tidak hanya bergantung pada tarif yang lebih tinggi, tetapi juga pada optimalisasi pengelolaan pajak yang lebih efektif. Ada bukti empiris dari negara lain yang menunjukkan kenaikan PPN seringkali memiliki dampak yang regresif, di mana masyarakat berpenghasilan rendah merasakan beban yang lebih besar dibandingkan masyarakat kaya atau masyarakat tinggi atau masyarakat ke atas, karena pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok yang dikenai PPN jauh lebih proporsional terhadap pendapatan mereka. Studi yang dilakukan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil memitigasi dampak kenaikan PPN biasanya mengimplementasikan kebijakan seperti pengecualian PPN pada barang dan jasa, pengecualian PPN pada kebutuhan pokok, lalu subsidi untuk masyarakat rentan, atau pengembalian pajak berbasis data. Di Indonesia sendiri, data dari Badan Kebijakan Fiskal atau BKF menunjukkan bahwa konsumtif rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap produk domestik atau PDB. Jika kenaikan PPN menyebabkan tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah, hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan adanya langkah mitigasi seperti menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok, lalu memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat yang menengah ke bawah, serta meningkatkan transportasi penggunaan dana hasil kenaikan PPN agar masyarakat dapat melihat manfaat langsung dari PPN tersebut.
Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral, ikut berkontribusi dalam mengawal kebijakan publik. Kita perlu mendorong pemerintah agar pelaksanaan kebijakan ini didampingi dengan langkah-langkah yang efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa tambahan pendapatan dari kenaikan PPN ini benar-benar diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita juga memiliki peran untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan aspirasi, lalu melakukan kajian kritis dan memberikan saran alternatif kepada pemerintah agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang termasuk dalam konstitusi negara kita. Lalu yang kedua, dari artikel yang kedua, pemerintah memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50%. Di sini saya akan memberikan tanggapan sebagai mahasiswa yang cerdas dan bijak. Sebagai mahasiswa yang cerdas, kita perlu memberikan aspirasi kepada langkah pemerintah dalam menyediakan sejumlah stimulus, salah satunya melalui kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%. Karena kebijakan ini menunjukkan adanya upaya nyata untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di kelompok rumah tangga dan pelaku usaha kecil atau UMKM yang mungkin sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat berbagai faktor seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, atau dampak lainnya. Kebijakan ini juga perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, pemerataan penerimaan manfaat, dan mekanisme pelaksanaan agar stimulus ini benar-benar tersampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jika merujuk pada teori Keynesian dalam ekonomi, pemerintah memiliki peran penting dalam menstimulasi perekonomian melalui pengeluaran subsidi atau di masa sulit melalui pengeluaran atau subsidi di masa sulit. Karena peningkatan daya beli masyarakat akan mendorong konsumtif domestik dan penggerakan perekonomian secara keseluruhan. Stimulus seperti diskon tarif listrik juga dapat memberikan dampak positif bagi pelaku kecil dan menengah seperti UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, mengingat bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, sebagaimana tercatat dalam laporan Kementerian Koperasi dan UKM. Namun kita juga harus memastikan bahwa stimulus ini tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga menjadi bagian strategi yang lebih kooperatif dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan memastikan pendistribusian subsidi ini dilakukan secara tepat sasaran melalui data yang akurat dan mekanisme pengawasan yang ketat, sehingga tidak hanya pihak yang memanfaatkan kebijakan ini memanfaatkan kebijakan ini, tetapi
tetapi pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan energi yang efisien, sehingga meskipun tarif listrik diberikan diskon, masyarakat tetap memiliki kesadaran untuk menggunakan energi secara bijak demi menjaga keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini tidak cukup hanya dipandang sebagai solusi sementara, melainkan harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar dalam menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa stimulus ini disalurkan dengan tepat, seperti basis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, agar subsidi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengapresiasi, tetapi juga mengkritik dan mengawal kebijakan ini melalui pendekatan yang berbasis data dan kajian ilmiah, misalnya dengan melakukan penelitian terkait efektivitas kebijakan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau memberikan masukan kepada pemerintah mengenai mekanisme yang lebih baik untuk mendukung program berkelanjutan. Selain itu, penting bagi kita untuk terus mendorong kesadaran masyarakat mengenai penggunaan energi yang lebih efisien dan bertanggung jawab, sehingga stimulus ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung berkelanjutan di lingkungan di masa depan. Lalu tanggapan teori yang ketiga, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg untuk 16 juta KK atau kartu keluarga. Sebagai mahasiswa yang luas atau berwawasan luas, kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 16 juta kepala keluarga atau KK, yang merupakan dalam bagian upaya nyata untuk merespon tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya di kalangan kelompok ke bawah, akibat tekanan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan dampak ekonomi pasca COVID-19. Namun di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga bagian dari strategi yang lebih komprehensif dalam mengatasi solusi sementara, tetapi juga mengatasi masalah ketahanan pangan, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara berkelanjutan. Jika kita merujuk pada teori kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu akses terhadap makanan merupakan salah satu kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu berfokus pada kebutuhan yang lebih tinggi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi. Dengan memberikan bantuan pangan berupa beras, pemerintah berupaya menjamin kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, sehingga mereka tidak terjebak dalam kondisi rawan pangan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Bukti empiris juga menunjukkan bahwa program pembangunan sosial yang terarah dan tepat sasaran seperti yang dilakukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS mampu menurunkan tingkat kerawanan pangan dan memberikan dampak positif langsung kepada kehidupan masyarakat. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun tantangan ekonomi global masih membayangi. Namun untuk memastikan kebijakan ini, pemerintah perlu memastikan dalam berbagai aspek penting seperti akurasi data penerimaan agar bantuan tetap tepat sasaran dan benar-benar menyokong masyarakat yang paling membutuhkan. Lalu transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau keterlambatan, serta berkelanjutan program dengan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan yang didukung penguatan sistem pertahanan pangan nasional, misalnya melalui pemberdayaan petani lokal, pengendalian harga komoditas pangan, dan pengembangan infrastruktur distribusi yang lebih efisien. Sebagai mahasiswa, kita perlu memiliki tanggung jawab untuk turut mengawal kebijakan ini dengan sikap yang kritis dan berorientasi pada solusi. Misalnya dengan melakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak bantuan ini terhadap masyarakat penerima, lalu memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan analisis data dan menyuarakan kebijakan pentingnya untuk mendukung yang berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pangan. Lebih dari itu, kita juga perlu mendorong kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan bantuan secara bijak sehingga dampak positif dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan teori dan bukti, sebagai mahasiswa yang berwawasan luas, kita perlu memandang kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan beras sebesar 10 kg untuk 16 juta kepala keluarga atau KK sebagai bagian dari langkah yang strategis untuk mengurangi kerawanan pangan di kalangan sosial kelompok menengah ke bawah. Dalam perspektif teori kebijakan sosial atau social policy, yaitu pemberian bantuan seperti beras merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya kemiskinan dan ketidakamanan pangan. Bantuan sosial ini memberikan jaringan pengamat bagi kelompok yang rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga dampak dari krisis ekonomi atau gejolak pasar tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan mereka secara drastis. Bukti empiris yang mendukung pentingnya bantuan pangan dapat dilihat dari hasil penelitian oleh VEO atau Food and
Agriculture Organization menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui program bantuan pangan terbukti dapat mengurangi tingkat kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan dalam jangka pendek. Program bantuan pangan yang serupa yang telah diterapkan di berbagai negara berkembang seperti India dan Brazil. Mereka menunjukkan bahwa distribusi beras atau pangan lainnya kepada keluarga miskin dapat membantu memperbaiki akses mereka terhadap makanan yang bergizi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Namun meskipun beras dapat memberikan manfaat langsung, penting juga untuk menyadari bahwa kebijakan ini harus dipandang sebagai strategi yang lebih luas dalam teori ketahanan pangan. Dalam teori ketahanan pangan atau food security, ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek ketersediaan, tetapi juga akses terhadap pangan yang bergizi serta stabilitas harga pangan. Oleh karena itu pemerintah perlu mengimbangi kebijakan yang lebih konservatif sehingga memperkuat sistem distribusi pangan yang mendukung serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa meskipun bantuan pangan dapat meningkatkan beban langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, bantuan ini juga harus diimbangi dengan upaya yang lebih luas dalam mengurangi kemiskinan struktural. Hal ini termasuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta peluang kerja yang layak, sehingga masyarakat dapat keluar dari situs ketergantungan bantuan sosial. Sebagai mahasiswa, kita perlu menyikapi kebijakan ini dengan pendekatan berbasis data dan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kita juga perlu mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan bantuan beras, tetapi juga memperkuat sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan. Lebih dari itu, kita juga perlu mendorong kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan secara bijak, mendorong sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil kebijakan ini dengan sikap yang kritis dan berorientasi pada solusi. Misalnya melakukan penelitian untuk mengevaluasi terkait beras 10 kg ataupun melakukan penelitian terkait PPN 12% dan tarif diskon listrik sebesar 50%. Selain itu, kita juga penting untuk menyuarakan kebijakan pendukung yang berkelanjutan untuk mengatasi
akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan, agar Indonesia ini menjadi negara yang semakin lebih baik dan semakin maju. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.